Halo guys, we are kelompok 8. Perkenalkan, saya Akila Sabita Samosir adalah moderator kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Anik Nanggro. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmaditya, biasanya dipanggil Eka. Salam Anik Nanggro. Perkenalkan, Nanlun Diva Takia. Kalian bisa manggil saya Diva, Dipa, Dip, Bro, Le, Say, juga boleh, nggak apa-apa. Senyaman kalian aja sih. Oke guys. Juah, perkenalkan nama saya Azahra Fadilah Sinamo. Matematika India atau matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika Hindu ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa pada abad pertengahan. Matematika Hindu dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus. Peradaban ini biasa disebut peradaban Lembah Indus. Peradaban Lembah Sungai Indus 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Ghagar Hakra yang sekarang Pakistan dan India Barat. Peradaban ini sering juga disebut sebagai peradaban Harappa Lembah Indus karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa. Pemusatan terbesar dari Lembah Indus berada di timur Indus, dekat wilayah yang dulunya merupakan Sungai Sarasvati kuno yang pernah mengalir. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah selama kira-kira 1000 tahun. Bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Kemudian lahirlah matematika Dauta yang berkembang di India sejak zaman besi. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, seorang matematikawan bernama Satapatha Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai pi. Antara abad ke-8 dan ke-5 sebelum Masehi, Sulba Sutras memberikan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan rasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Pada tahun 550, bangsa Hindu menemukan bilangan nol dan penulisan sistem letak untuk bilangan. Para ahli matematika India telah lama menemukan bilangan nol, tetapi belum ada simbolnya. Kemudian Aryabhata menyebut bilangan nol dengan kata ha. Naskah tertua yang diketahui menggunakan nol adalah karya Jain dari India yang berjudul Loka Vibhaga tahun 458. Saya akan menjelaskan tentang penulisan bilangan atau angka Hindu. Yang pertama adalah angka Brahmi. Angka Brahmi ditemukan pada prasakti di Gua dan Kuli di daerah Dekal Ponaan, Bombay dan Uttar Pradesh. Prasakti yang berbeda. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad 4 Masehi. Yang kedua, angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintahkan sampai ke Magdad di timur laut India pada awal abad 4 Masehi sampai akhir abad 6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi dan tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Ketiga, angka Nagari. Angka Nagari sering disebut oleh Al-Biruni sebagai kebanyakan bilangan karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari sering disebut angka Devanagari. Angka India menyebar ke bagian dunia antara abad 7 sampai 16 Masehi dan sudah menyebar sampai di Eropa di akhir abad 5 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka 0 tahun 500 Masehi Aryabhata. Menggunakan kata K untuk posisi dan menandakan tempat yang kosong pada sistem penulisan Wir. Abad ke-7, Brahmagupta memberikan peraturan tambahan pada 0 dan negatif, yaitu jumlah angka 0 dan negatif adalah negatif, jumlah angka 0 dan positif adalah positif. Jumlah 0 dan 0 adalah 0. Nah, begitu bele. Adapun Ganita Sara Samraha untuk memperbarui buku Brahmagupta, angka yang dikali 0 hasilnya 0. Angka akan tetap sama apabila 0 disubtraksikan dengan angka tersebut, Wir.